Bentar, biar fokus. Nih, sudah mulai pada sembuh. Ini yang merem total. Ini yang sudah sembuh total ya. Harusnya sih ini dipisah, tapi karena berhubung saya males nggak ada kandangnya, saya lagi fokus player, jadi biarin aja. Saya nggak takut turunan lagi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Rubrus, channel yang baik hati dan tidak sombong. Oke, kali ini saya akan membahas tentang penyakit lovebird yang sedang melanda di bulan-bulan ini. Snot itu penyakit sepele, tapi bisa membunuh burung, bisa membunuh gacuan kita, guys. Jadi untuk teman-teman kalau ada burung yang kena snot, itu harus cepat-cepat ditangani secepat mungkin, seperti itu. Dan saya sudah membahas over konsep, over factor, settingan lapangan, mandi malam, menurunkan birahi, emosi, udah semua ya. Jadi saat ini saya akan berbagi sepengalaman saya, sepengetahuan saya tentang lovebird kena snot. Saya itu tidak dipungkiri, saya sering sekali, bahkan player saya juga sering kena snot, bahan-bahan konslet saya sering kena snot, dan ombyokan saya sering kena snot. Jadi saya itu kalau dibilang udah kapalan ya, bahasanya itu udah kuat lah menghadapi segala serangan snot. Apalagi sekarang musimnya musim hujan ya. Jadi saya yakin yang nonton video ini juga lovebirdnya kena snot. Jadi saya akan berbagi rahasia yang tidak sebenarnya itu terlarang, tidak boleh dibocorkan ke media sosial atau ke orang lain. Tapi saya sangat peduli dengan kalian, guys. Jadi saya mohon, saya harap subscribe ya. Sebagai imbalan saya itu subscribe, karena subscribe gratis, guys. Dengan subscribe Anda otomatis dengan berteman dengan saya, dan Anda telah mendukung channel saya. Pasti Anda akan dapat pahala dan robot Anda akan sembuh. Oke? Saya tunggu dari hitungan 5. 1, 2, 3, ayo subscribe. 4, 5, subscribe ya. Nah, snot itu sebenarnya bukan penyakit mata. Itu versi saya itu bukan penyakit mata. Snot itu pernapasan, guys. Seperti orang itu batuk karena burung itu tidak bisa batuk, jadi keluarnya ke mata, kadang ke hidung ya, ada lendirnya. Katakanlah flu dan batuk lah, seperti itu. Kalau flu dari hidung dan burung tidak bisa batuk, akhirnya lendirnya keluar dari mata. Jadi kalau ada yang beranggapan lovebird kena snot itu penyakit mata, ya sekarang tutup saja video ini, karena sudah tidak sinkron. Kalau menurut saya sudah tidak sinkron. Lovebird kena snot itu bukan penyakit mata, itu pernapasan, guys. Jadi kalau diobati matanya ya percuma, kan seperti itu. Matanya sembuh, ibarat ya matanya sembuh, penyakit dalamnya belum sembuh. Hasilnya apa, kan seperti itu. Jadi menurut pengalaman saya pribadi, sejak 2015 saya bermain lovebird hingga 2001, saya udah kenyang sekali lovebirdnya kena snot. Bahkan ada yang mati, ada yang hidup, dan sekarang saya sudah tahu rahasianya. Mulai dari sintrokitrol, salep mata, insto, minyak kolak angin, amoxilin, super tetra, dan tetek bengek bahasa Jawanya ya, dan lain-lain lah. Saya akan memberikan obat yang sangat mujarab, harganya murah sekali. Apa dia? Pur ayam, guys, pur ayam ya. Tapi ingat, ini pur ayam bukan pur ayam yang biasa, pur ayam yang 511. Kalau nggak salah itu mereknya di sini tuh B511, di toko-toko penjual pakan banyak. Tapi yang asli harganya di sini 10.000 1 kilo.
Kan banyak tuh mereknya, banyak-banyak. Jadi kalau teman-teman mau mencoba, silahkan beli ke toko-toko burung yang penjual pakan burung. Tanya ke penjualnya, pur B511, pur ayam, pur pitik ya. Pasti Anda nonton video ini tertawa. Woi gagang satu, lu lagi lawak. Kan seperti itu pasti. Doraemon, celengan semangat. Ini gua pengalaman gua nih. Ini saya berdasarkan pengalaman gua. Terus ada yang bilang lagi, lu landasannya apa pur ayam bisa menyembuhkan senot? Kenapa nggak panggil dokter hewan saja? Doraemon, gajian gue itu masih dikit. Buru-buru bayar dokter hewan. Udahlah, stop. Gini aja. Ini berawal saya dari keputusasaan saya waktu itu ya. Keputusasaan saya karena lovebird saya diserang senot. Saya menyembuhkan dengan berbagai cara obat yang saya udah lakukan, pakai sentovitrol, pakai apalah pokoknya, memang sembuh. Tapi yang satu nular lagi, kan jadi banyak guys. Ini pur ayam ini untuk masal pun saya berani dan tidak akan menular lagi, saya jamin 100%. Kalau kita obati satu persatu memang sembuh, tapi nular lagi, kambuh lagi, kan capek, habis uang banyak guys. Sindok itu kan mahal. Pur ayam 10.000 dapat 1 kilo guys, sembuh semua burungnya. Seperti itu. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang kena serangan senot massal ya, insya Allah pakai pur ayam yang 511 itu insya Allah sembuh. Saya berani garansi 1 minggu ya, 1 minggu setelah melihat video ini Anda komentar 1 minggu perkembangannya seperti apa. Saya jamin 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. 1 minggu baru komentar ya, dengan catatan, ada catatannya. Jadi ketika burung teman-teman kena senot ya, andai kata ada yang kena 1 atau 2 atau 3, jadi jangan pakai kandang bulat, pakai kandang kotak. Seperti nanti saya tunjukkan videonya. Pakai kandang kotak, terus kasih pur ayam, airnya setiap hari diganti, kotorannya setiap hari diganti, dibersihkan. Kalau lovebird teman-teman gak doyan pur ayam, nanti bisa dipancing dengan millet sedikit ya. Jadi ibarat seperti ini, pur ayamnya 80%, milletnya 20% saja. Dan jangan dilanjutkan ketika sudah makan pur ayam. Proses penyembuhannya itu lewat pur ayam tersebut. Insya Allah doyan. 80% lovebird saya langsung doyan pur ayam. Bahkan ada yang 20% gak doyan juga ada. Ya kita caranya seperti itu. Kita campur ke millet, ke pur ayam tersebut 20% saja. Jangan dikasih kangkung, jangan dikasih jagung. Kenapa? Karena burung kena senot itu kalau kita kasih jagung, semakin ada urang-urangnya. Itu apa sih? Bahasa Jawa sih, bahasa berbeda itu urang-urang. Namanya yang itu, yang merah-merah kecil-kecil itu loh. Padang grumut ke jagung itu malah tambah parah senotnya. Seperti kangkung juga lembab. Jangan, biarkan saja pakai pur ayam. Seperti itu. Insya Allah 1 minggu sembuh. Insya Allah. Kalau senotnya tidak terlalu parah, 1 minggu sudah sembuh total. Tapi kalau parah, insya Allah palingnya 1 bulan. Ini contohnya. Oke guys, ini dia lovebird saya yang pada kena senot. Ini sudah 1 mingguan saya kasih pur ayam, sudah agak mendingan ini alhamdulillah. Bahkan ada yang matanya merem semua tadinya. Awalnya itu ada yang matanya merem semua, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai pada sembuh. Udah 1 mingguan ini. Kemarin ada yang merem semua ini.
Udah, bentar biar fokus. Nih, sudah mulai pada sembuh. Ini yang merem total. Ini yang sudah sembuh total ya. Harusnya sih ini dipisah, tapi karena berhubung saya males nggak ada kandangnya, saya lagi fokus player, jadi biarin aja. Saya nggak takut ketularan lagi karena pakai pur ayam nggak bakal ketularan lagi. Ini sih yang sembuh total. Ini masih fase penyembuhan ya, udah gak ada itunya, apa namanya, kulit luarnya itu udah kempes. Ini masa penyembuhan. Nah seperti ya, ini saya berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan sebenarnya rahasia ini tidak boleh dibocorkan oleh bakul-bakul burung ya, bakul-bakul ombyokan seperti saya itu nggak boleh, karena rahasia perusahaan sebenarnya. Tapi karena teman-teman banyak yang mengeluh tentang soal wabah kena snot, jadi saya merasa kasihan, apalagi subscriber saya. Apabila ada yang ada snot, silahkan dicoba. Saya beri garansi 1 minggu lah, 1 minggu saya beri garansi, insya Allah akan ada perubahan gitu. Oke, kita lanjut ke dalam. Nah seperti itu contohnya guys. Saya pun nggak khawatir kalau kena serangan snot masal, saya nggak khawatir. Dan itu kayak tadi udah ada yang sembuh total juga, belum saya pisah karena biarin saja lah. Saya sibuk fokus ke player, saya lagi proses konsep, lagi proses lain-lain lah ya. Itu rahasia, nanti tak jabarkan ke channel saya. Seperti itu. Nanti kalau udah mulai sembuh, nanti dipisah lagi ke kandang bulat pakai millet biasa seperti rawatan biasa. Dengan catatan burung jangan dijemur, jangan ditaruh di dalam. Kenapa? Kalau di dalam lembab, dingin. Dijemur juga jangan, nanti malah tambah parah. Keluarkan saja ke teras rumah biar nggak kena sinar matahari ya. Untuk mandi saya 5 kali. Kenapa saya mandikan 5 kali? Karena snot itu kan berair di mata, matanya itu berair, pasti kan gesek-gesek ke bulu kan, seperti itu. Tujuan saya memandikan itu biar bakteri itu pada hilang, biar tipis, jadi cepat proses penyembuhannya. Kalau bisa itu pakainya rebusan daun sirih untuk mandi ya, untuk mandi rebusan daun sirih. Kalau saya kena serangan snot yang terlalu parah, lebih dari 20 ekor, saya pakai rebusan daun sirih 1 hari atau 2 hari, atau dicampurkan ke minumnya nggak apa-apa. Insya Allah sembuh total, insya Allah. Saya berjanji loh ya, saya berjanji ini. Ini rahasia yang terlarang, tidak boleh dibocorkan ke siapa-siapa sebenarnya. Karena saya kasihan sama teman-teman, sama sahabat saya. Banyak yang WA, banyak yang DM, banyak yang tanya. Dan alhamdulillah saya punya waktu, saya bikin konten seperti ini. Jadi pur ayam itu saya terinspirasi dulu itu ya. Saya udah nyerah sekali lah, pokoknya nyerah. Udah nyembuhin ini, nular lagi. Jadi saya pasrah guys. Saya pasrah, saya ombyok. Waktu itu ada berapa ekor ya? 25 ekor lah kalau nggak salah. Dah, hidup ya syukur, mati ya syukur tuh. Kita kasih pur ayam. 1 minggu sembuh semua guys. Sembuh semua, bener yakin. Nah di situ saya langsung terinspirasi, dan sampai sekarang saya nggak takut kena snot. Lihat sendiri tadi kan, seperti itu. Apabila sudah cukup jelas, saya tutup sekarang juga videonya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Seperti itu. Jadi sementara saya bahas snot dulu ya.
Untuk settingan lovebird-nya nantilah nyusul seperti itu guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Mantap.